warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisalia, mahasiswa Universitas Islam Ogan Komering Ilir Kayu Agung, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai teks negosiasi. Bagaimana kita membuat kesepakatan melalui negosiasi? Terlebih dahulu, saya akan membahas mengenai teks negosiasi. Pengertian dari negosiasi yaitu negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu aspek, kelompok atau organisasi dan pihak, kelompok atau organisasi yang lain. Tujuan dan manfaat negosiasi. Tujuan teks negosiasi ini ialah mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan. Selanjutnya yaitu mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang ada, serta mencapai bagaimana membuat kesepakatan melalui negosiasi. Telah kita ketahui yaitu negosiasi adalah bentuk sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga kedua pihak saling kesepakatan dan dihitungkan. Selanjutnya, bagaimana kita membuat kesepakatan melalui negosiasi? Yang pertama yaitu mengevaluasi teks negosiasi. Ada 3. Yang pertama yaitu merumuskan ciri negosiasi. Merumuskan ciri negosiasi yaitu untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk ke dalam negosiasi atau bukan. Kamu harus mengetahui batasan teks negosiasi. Yang kedua yaitu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kita sudah tahu, memahami bahwa tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Untuk itu diperlukan cara yang tepat agar perbedaan tersebut dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak, baik pihak yang menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang tepat. Ketiga yaitu menjelaskan syarat tercapainya persetujuan kesempatan. Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntunan ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu terjadinya kesepakatan. Selanjutnya, B. Menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Ada 3. Yang pertama yaitu menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Sebuah permasalahan akan dengan mudah terselesainya jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi. Yang pertama yaitu kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. Kedua yaitu tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Keempat,
alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Selanjutnya, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa negosiasi baru terjadi ketika terjadinya kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, kita harus mampu berpartisipasi, harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Selanjutnya, ketiga, menjelaskan pola-pola penyajian teks negosiasi. Selanjutnya, C. Menganalisis teks negosiasi. Yang telah kita bahas mengenai teks negosiasi yaitu bagaimana membuat kesepakatan melalui negosiasi. Kita harus mampu menerapkan yang pertama yaitu menentukan bagaimana struktur teks negosiasi. Kedua, menyebutkan unsur-unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Ketiga, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Keempat, mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Selanjutnya D. Mengkonstruksi teks negosiasi. Yang pertama yaitu ada menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Yang kedua, menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk narasi. Kita sudah memahami isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Sekarang kita akan belajar menyusun teks negosiasi. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada materi hari ini. Telah kita bahas mengenai teks negosiasi. Mohon maaf apabila kurang baik dalam menyampaikan materinya. Saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.